Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi sekarang, banyak orang tua yang khawatir akan anaknya, atau orang tua khawatir akan generasi muda. Kenapa demikian? Karena sudah banyak generasi muda yang tidak takut lagi akan Tuhan. Dan kondisi ini sebenarnya introspeksi diri kepada orang tua. Kenapa banyak anak sekarang dikhawatirkan, atau kenapa banyak anak sekarang tidak takut lagi kepada Tuhan? Itu semua dikarenakan banyaknya orang tua tidak lagi mengajari dan mendidik anaknya dengan baik. Anak sekarang sudah banyak diberi gadget untuk menenangkan agar anaknya tidak ribut, biar anaknya diam, atau biar anaknya tidak heboh. Sudah banyak orang tua tidak mau lagi repot akan hebohnya anak di tengah-tengah rumahnya. Contohnya memporak-porandakan rumahnya karena kehebohan anak tersebut. Agar diam diberikan gadget, agar tenang diberikan gadget. Padahal dengan kehebohan anak tersebut mengalami pertumbuhan dan kemajuan kecerdasan. Dan inilah yang membuat banyak generasi muda sudah dikuasai oleh gadget dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa judi online beredar dan generasi muda bahkan sampai generasi tua menjadi korban daripada judi online? Karena memang tidak takut akan Tuhan. Kenapa kejahatan? Kenapa korupsi? Kenapa penipuan? Kenapa kebohongan merajalela? Karena memang sudah banyak yang tidak takut akan Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, bahwa orang percaya diingatkan untuk takut akan Tuhan, berhikmat akan Tuhan. Berhikmat dikatakan takut akan Tuhan perbulan daripada hikmat. Berhikmat dikatakan mau melakukan firman Tuhan dan kebenarannya. Berhikmat dikatakan tidak mau melakukan dosa. Berhikmat dikatakan membedakan yang baik dan yang buruk tahu dan memutuskan untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dikatakan berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat
biar bida Jehovah ido didokon jolma namar habisuhun nasiat debata alanido di sesuatu hita asa biar bida Jehovah hita agar kita takut akan Tuhan, diingatkan sebagai orang percaya laho mangaradot, laho manjahat, laho mangatusi sahat tuna manglahon hata di mata ido nadidokda takut akan Tuhan mulai didok mangaradoti hata di debata lapatanna maka perluhon hata di debata firman Tuhan Allah itu berharga bagi dia di tengah-tengah niat karoso di laon di tengah-tengah banyaknya kegiatan dia masih menghargai dan memerlukan yang namanya firman Tuhan untuk mengajari dan mengarahkan dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Monodidok manjahahata di debata lapatanna firman itu tidak hanya sekadar pajangan, firman itu tidak hanya untuk didengar, tetapi dia rindu, dia meluangkan waktunya untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan. Daku boto kita berudu bibil ta manangna apakah Alkitab kita masih baru atau tidak? Apakah ada lipatan-lipatan dalam Alkitab atau Bibel kita? Kitalah yang tahu apakah firman Tuhan atau buku Bibel kita atau Alkitab kita baca atau tidak. Kalaupun masih baru karena dikatakan adanya yang namanya Alkitab elektronik dalam HP kita, pertanyaannya apakah itu kita baca atau tidak? Kalaupun dikatakan adanya di media sosial firman Tuhan, apakah kita dengan serius mendengarkannya dan memperhatikannya? Kitalah yang tahu mengenai kebenarannya. Tetapi orang yang bijak dikatakan dia mau membaca firman Tuhan. Tidak mesti halak nabisu, yaitu mau mengerti akan kebenaran firman. Mangatusi hata di debata, dia mau merespon firman Tuhan secara aktif, dia pahami dan dia lakukan kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang dikatakan mengerti akan firman Tuhan. Dulu didok muse halak nabi, orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan dikatakan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan berdiri kokoh kalaupun ada badai, kalaupun ada bencana, kalaupun ada angin yang menerpa. Dan itu yang dikatakan tetap setia kepada Tuhan. Alanido didok duhita martua maakana manangihon hata di debata jala naubeusa doho nanaulahosa. Inilah yang dikatakan berhikmat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu juga lah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak benar bahwa orang jahat itu hidupnya lebih berbahagia dari orang benar, karena Tuhan selalu berpihak pada orang benar. Kita bisa membacanya dalam firman Tuhan pada saat ini dalam ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Artinya janganlah kita mau patah hati atau patah semangat menghadapi orang-orang yang jahat atau cemburu melihat orang-orang yang jahat lebih berhasil daripada kita. Diingatkan oleh Raja Daud dan meyakinkan kita dengan firman Tuhan pada saat ini, bila kita hidup benar dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berpihak kepada kita dan Tuhan akan mendengarkan segala doa dan permohonan kita.
Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Namar gugur dosi tutu tangiang diaka parti. Yang kedua, firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita, orang yang berhikmat atau sudah menerima hikmat yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan kejahatan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Yang artinya sampai kapanpun Tuhan itu kudus dan dia tidak mau dicemari oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kompromi kepada orang jahat atau perbuatan jahat. Firman Tuhan ini bukan tidak mengatakan Tuhan benci kepada orang jahat, tetapi tingkah lakunya yang Tuhan tidak inginkan, perangannya yang Tuhan tidak inginkan. Makanya Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik, bukan kematiannya. Dan kalaupun kita lihat sampai saat ini, orang fasik kelihatannya lebih baik, lebih sukses, dia belum tentu lebih berbahagia daripada kita. Tetapi yang pasti pada waktunya Tuhan akan menghukumnya. Tuhan menginginkan pertobatannya. Tetapi ketika tiba waktunya dia tidak bertobat, Tuhan akan menghukumnya. Tapi yang pasti, yang patut kita ingat, bahwa Tuhan membenci yang namanya kejahatan. Firman Tuhan pada saat ini hendak menyatakan realita hidup orang benar yang takut akan Tuhan, bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Kita bisa membaca dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dari sini bisa kita lihat realitas orang benar itu banyak menghadapi tantangan, tetapi Tuhan akan memampukan dalam menghadapinya. Tetapi kemenangan akan menghampiri orang fasik dan Tuhan akan menghukum. Oleh karena itu tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang benar, tetaplah setia kepada Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa Dia memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pernyataan, jangan ada dusta di antara kita, yang artinya janganlah lain di hati, lain di bibir. Orang yang takut akan Tuhan haruslah apa yang dinyatakannya dalam ucapan bibirnya merupakan pernyataan imannya dalam hatinya. Apa yang diucapkan merupakan pernyataan iman percayanya yang keluar dari hati yang mendalam dan benar-benar setia kepada Tuhan. Halak nama biar bida Jakoba sauduk do pakatauna dohot nadidan. Orang percaya haruslah menjadi Kristen yang sejati. Apa yang diucapkan, apa yang dia imani adalah benar-benar dihidupi dan dilakukan. Janganlah kita menjadi Kristen yang perbal, yang hanya dalam kata-kata. Kristen perbal yang hanya mampu mengatakannya saja tetapi tidak melakukannya. Janganlah kita menjadi Kristen yang seremonial, yang banyak mengikuti kegiatan-kegiatan dalam hal kerohanian tapi tidak berbuah dan tidak melakukannya. Janganlah kita menjadi Kristen yang ornamen, yang nampak dalam simbol-simbol kerohanian tetapi tidak melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita akan kehidupan Pemasmur, bahwa
dia dalam iman percayanya yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, kalaupun banyak orang jahat datang menghampiri dia, dia tetap setia kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang, perkataan iman kita, ucapan bibir kita sama dengan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang artinya ucapan iman kita harus nampak dalam buah tindakan kita, sehingga keselamatan yang diberikan Tuhan benar-benar kita raih di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, biarlah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai orang benar, kita sebagai orang percaya banyak menghadapi tantangan. Tapi yang pasti, dengan kita dekat kepada Tuhan, dengan kita bersahabat kepada Tuhan, dengan kita berseru kepada Tuhan, seperti yang dikatakannya dalam firman Tuhan pada saat ini, Tuhan akan memampukan kita menghadapinya, sehingga kita beroleh kuat, beroleh keselamatan, dan beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Bersahabatlah terus dengan Tuhan, berserulah terus kepada Tuhan, jadilah menjadi baik, dan jadilah tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, dan kita akan memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup penuh hikmat yang daripada Tuhan, dan penampakannya Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan, kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami Tuhan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah buktinya Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan janjikan kepada kami bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, dan Tuhan ingatkan kami agar kami senantiasa bersahabat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, sehingga kalaupun Tuhan banyak hal-hal yang tidak kami inginkan, banyak hal-hal yang jahat datang menghampiri kami, ataupun godaan-godaan datang kepada kami tidak goyah, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.